Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iratu Amalia dari kelas MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang perjalanan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi atau 47 sebelum Hijriah. Ia berasal dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quriz dan Rabi'ah. Pada tahun 644 Masehi atau 24 Hijriah, Utsman bin Affan menjabat menjadi khalifah menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berlangsung selama 11 tahun. Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang hartawan yang dermawan. Tidak sedikit bantuan materi yang diberikan Utsman bin Affan demi kelancaran dakwah agama Islam. Selain sifat dermawan, Utsman bin Affan juga dikenal sebagai pribadi yang jujur dan rendah hati. Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah pertama yang dipilih dari beberapa kandidat. Sepeninggal Khalifah Umar bin Khattab ada 6 khalifah, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. 4 dari kandidat tersebut mengundurkan diri hingga tersisa Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Suara masyarakat cenderung memilih Utsman bin Affan. Oleh karena itu, Utsman bin Affan pun diangkat sebagai khalifah ketiga. Saat Nabi Muhammad mulai menyiarkan nilai-nilai Islam, Utsman termasuk orang pertama yang mempercayainya. Utsman bin Affan tergolong dalam kelompok as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Sejak saat itu, Utsman selalu setia pada Rasulullah. Dia menjadi salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Sang Rasul juga menikahkan Utsman dengan putri keduanya, Ruqayyah binti Muhammad. Masa kenabian, Utsman selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Saat perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 1000 dirham atau setara dengan sepertiga kebutuhan perang, 950 ekor unta dan 10 ekor kuda. Saat hijrah dari Makkah ke Madinah, kaum muslimin kesulitan mendapatkan air bersih. Hanya ada sumur milik orang Yahudi yang airnya dijual dengan harga yang sangat mahal. Utsman pun ingin membeli sumur itu agar bisa memberikan airnya untuk keperluan kaum muslimin. Namun, orang Yahudi itu menolak menjualnya. Utsman pun memutar otak. Jadi sehari sumur itu milik Utsman, keesokannya menjadi milik orang Yahudi dan begitu seterusnya. Saat sumur itu menjadi milik Utsman, kaum muslimin mengambil air itu secara cuma-cuma. Keesokan harinya tak ada yang mengambil air daripada orang Yahudi. Alhasil karena merasa rugi, dia menjual semua sumurnya kepada Utsman. Setelah itu, Utsman mewakafkan sumur itu untuk kepentingan umat Islam di Madinah. Di tahun kedua Hijriah, Ruqayyah meninggal dunia di hari perang Badar. Utsman pun sangat sedih dengan kepergian istri yang dicintainya. Pada tahun keempat Hijriah, Rasulullah menikahkan Utsman dengan anak perempuannya yang lain, yakni Ummu Kulsum binti Muhammad. Ummu Kulsum adalah putri ketiga Nabi Muhammad atau adik Ruqayyah. Setelah menikah dengan Ummu Kulsum, Umar mendapat julukan Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Julukan ini diberikan karena Utsman menikah dengan dua putri Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah meninggal, Utsman meneruskan perjuangan menyebarkan Islam bersama sahabat Nabi yang lain. Utsman menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Selama pemerintahannya, ada banyak sekali jasa yang dilakukan Utsman bin Affan bagi pemerintahannya, yaitu 1. Melakukan perluasan Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Nabawi Madinah. 2. Mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyat. 3. Membuat bangunan khusus untuk mahkamah. 4. Membangun pertanian. 5. Mendakwahkan Suriah, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, dan Rhodes. 6. Membentuk angkatan laut yang kuat. 7. Menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf yang merupakan jasa terbesarnya. Sekian penjelasan dari saya tentang Khalifah Utsman bin Affan. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.